Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Syirad Ibad, mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Jember. Ingin membahas mengenai soal-soal UAS pengukuran listrik dengan dosen pengampu Bapak Bambang Sujanarko. Langsung saja ke nomor 1. Sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2500 ohm, R3 sama dengan resistor variabel. Dengan membuat R3 pada 450 ohm, defleksi galvanometernya 150 mm, dan untuk R3 950 ohm, defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah Untuk yang pertama, kita mencari RG. Nah, pada gambar di sini, bagian dari arus total atau IT yang diambil oleh galvanometernya adalah IG sama dengan R1 dikali IT dibagi R1 tambah R3 tambah RG. Karena defleksi untuk R3 sama dengan 450 ohm adalah 150 meter, dan untuk R3 sama dengan 950 ohm adalah 75 mm. Arus galvanometer IG dalam hal kedua ini adalah separuh dari arus galvanometer dalam kasus pertama. Karena itu dapat dituliskan IG1 sama dengan 2IG2, sehingga IG1 nya 1,0 dibagi 1,0 ditambah 450 ditambah RG sama dengan 2IG2, yaitu 2 dikali 1,0 dibagi 1,0 ditambah 2 ditambah 950 ditambah RG. Dari persamaan ini kita mendapatkan RG sama dengan 40 ohm. Lalu yang kedua, kita mencari sensitivitas arus pada galvanometer. Dengan melihat rangkaian gambar ini, diperoleh bahwa total rangkaian atau RT resistansi totalnya adalah R2 ditambah R1 dalam kurung R3 tambah R3 RG dibagi R1 tambah R3 ditambah RG, yaitu jika kita masukkan angkanya sama dengan 2500 ohm untuk RT. Sehingga IT di sini dapat dicari, yaitu E dibagi RT 1,5 dibagi 2500 ohm sama dengan 0,6 mA. Untuk R3 450 ohm, arus galvanometernya yaitu IG sama dengan R1 dibagi R1 tambah R3 tambah RG, lalu dikali dengan IT. Jika kita masukkan angkanya, maka didapatkan IG sama dengan 1,2 mikroampere. Dan sensitivitas arusnya dapat kita cari dengan defleksi pada R3 dibagi IG-nya, yaitu 150 mm dibagi 1,2 mikroampere, dan hasilnya sama dengan 120 mm per mikroampere. Nomor 2. Nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah shunt ariton pada ampermeter seperti gambar berikut. Tekanan dalamnya Rm nya sama dengan 50 ohm dan arus defleksi penuhnya 1 mA. Agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere adalah berikut penyelesaiannya. Untuk batas ukur 1 ampere, persamaannya RA ditambah RB tambah RC sama dengan IM kali RM dibagi 1 ampere kurangi IM. Untuk batas ukur 5 ampere, RA ditambah RB sama dengan IM kali RC tambah RM dibagi 5 ampere kurangi IM. Untuk batas ukur 10 ampere, RA sama dengan IM kali RB tambah RC tambah RM dibagi 10 ampere kurangi 1 kurangi IM. Untuk batas ukur 1 ampere diperoleh persamaan 1, yaitu RA ditambah RB tambah RC sama dengan 0,05005 ohm. Untuk batas ukur 5 ampere diperoleh persamaan 2, RA ditambah RB sama dengan RC tambah 50 dibagi 4999. Untuk persamaan 3-nya pada batas ukur 10 ampere, RA sama dengan RB tambah RC tambah 50 dibagi 9999. Dari persamaan 1, 2
kita ingin mendapatkan nilai RC, sehingga persamaan 1 yaitu harus dikali 4999 untuk menghilangkan variabel RA dan RB, sehingga didapatkan 5000 RC sama dengan 200,2 dibagi 5000 sama dengan 0,04004 ohm. Lalu kita mencari RB. RB di sini pada persamaan 1, semua variabel kita kalikan dengan 9999 untuk mencari nilai RB nya. Jadi kita dapatkan 10.000 RB sama dengan 450,45 dikurangi 400,4, hasilnya yaitu 0,005005 ohm. Jadi jadi resistor yang harus dipasang yaitu RA sama dengan 0,05005 ohm, RB sama dengan 0,00505 ohm, dan RC sama dengan 0,04004 ohm. Nomor 3, ada dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut. Maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar titik-titik. Berikan alasannya. Untuk mengukur resistor yang tinggi, maka kita gunakan gambar A dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampermeter Harms dikurangkan dari hasil ukur voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan sebesar arus yang melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran RL atau tahanan beban ini, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai RL beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah, sedang tahanan voltmeter tinggi. Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban IL yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber VT. Jika RL lebih besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penurunan tegangan dalam ampermeter dapat diabaikan, dan VT sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Dengan demikian, rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi. Nomor 4. Nilai resistor pengalih yang harus dipasang pada sebuah gerak D'Arson valve dengan tahanan dalam Rm 100 ohm dan skala penuh IDP 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt, 0 sampai 500 volt seperti pada gambar berikut adalah berikut penyelesaiannya. Pada rangkuman 10 volt kita dapatkan R totalnya yaitu 10 volt bagi IDP 1 mA sama dengan 10 kilo ohm. Lalu rangkaian penggantinya RS nya sama dengan RT dikurangi RM. 10 kilo ohm dikurangi 100 ohm hasilnya 9900 ohm. Dan rangkuman 50 volt dengan cara yang sama, 50 volt bagi IDP sama dengan 50 kilo volt. Lalu RS nya RT dikurangi R4 tambah RM sama dengan 50 kilo ohm kurangi 10 kilo ohm sama dengan 40 kilo ohm. Lalu untuk rangkuman 250 volt, RT nya sama dengan 250 volt bagi 1 mA sama dengan 250 kilo ohm. Lalu RS nya di sini sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM sama dengan 250 kilo ohm dikurangi 50 kilo ohm sama dengan 200 kilo ohm. Pada rangkuman 500 volt, RT nya yaitu 500 volt dibagi 1 mA sama dengan 500 kilo ohm. Lalu RS sama dengan RT dikurangi R2 ditambah R3 tambah R4 tambah RM sama dengan 500 kilo ohm dikurangi 250 kilo ohm hasilnya 250 kilo ohm. Oke, nomor 5. Gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut apa? Jelaskan prinsip kerjanya. Alat tersebut merupakan frekuensimeter lidah getar, jenis lidah getar. Alat ini bekerja dengan resonansi mekanis. Bila sejumlah kepingan plat baja yang tipis membentuk lidah-lidah bergetar, masing-masing memiliki perbedaan frekuensi yang relatif tidak berjauhan satu sama lain di dalam barisnya dan mendapatkan arus medan magnet dari arus bolak-balik. Salah satu lidah akan timbul getaran dan beresonansi, memberikan defleksi yang besar sesuai frekuensi yang ditimbulkan oleh arus bolak-balik.
Jadi kita akan mendapatkan besaran frekuensi dari beberapa komponen tertentu dengan alat ini. Oke. Nomor 6. Sebuah gambar Lissajous tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarlah Lissajous tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal yang dihubungkan ke penguat vertikal. Jika frekuensi tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Untuk mencari frekuensi sinyal yang dihubungkan ke vertikal, kita gunakan sangan jumlah titik potong skala horizontal dibagi jumlah titik potong skala vertikal dikali frekuensi tegangan masukan dari horizontalnya. Pada horizontal kita memiliki titik potong 3, lalu pada vertikal 5. Maka rumusnya 3/5 dikali frekuensi input yaitu 3000 Hz sama dengan 1800 Hz. Untuk gambarnya bisa dilihat. Ini untuk vertikalnya, ini untuk horizontalnya. Karena di horizontal ada 3 titik potong, maka kita gambar 3 titik. Di vertikal ada 5 titik potong, kita gambar 5. Kita hubungkan garis-garisnya seperti ini. Mungkin kalau memakai menggaris lebih rapi lagi, dia akan lebih lurus. Nah, bikinlah gambar dari gambar Lissajous-nya. Selesai. Lalu nomor 7. Gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya pada gratiku osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan gratiku tersebut. Pancaran elektron dari bagian elektron gun yang membentur atau menembus dinding dalam tabung tersebut mengekstasi elektron dalam lapisan fosfor sehingga terjadi perpendaran atau nyala pada layar yang menggambarkan bentuk dasar kembang. Dalam perjalanannya dari senapan elektron menuju layar yang berfosfor tadi, elektron dipengaruhi oleh medan listrik dalam arah vertikal oleh sepasang pelat membelok vertikal dan dalam arah horizontal oleh sepasang plat defleksi horizontal. Ini plat defleksinya, ini untuk horizontalnya dan ini untuk plat vertikalnya. Apabila tegangan pada semua plat tersebut 0 volt, elektron akan berjalan lurus membentur layar sehingga hanya terlihat sebuah bintik nyala di tengah layar saja. Untuk membuat gambar garis pada layar diperlukan gelombang gergaji yang diberikan kepada pasangan plat horizontal tersebut. Tegangan gergaji ini dihasilkan oleh sweep generator yang kemudian diperkuat oleh penguat horizontal. Tegangan gergaji ini naik secara linear terhadap waktu sehingga berkas elektron pada layar bergerak dari kiri ke kanan. Setelah sampai di bagian paling kanan layar, tegangan gergaji turun dengan cepat ke 0 sehingga memulai gerakan berulang dari bagian kiri layar. Gerakan balik yang cepat ini tidak dapat ditangkap oleh mata sehingga yang terlihat adalah gambar garis horizontal lurus pada layar yang tidak terputus. Agar osiloskop dapat menggambarkan bentuk gelombang yang sedang diamati, maka gelombang tersebut diumpankan ke rangkaian vertikal.
Rangkaian vertikal ini berfungsi memperkuat atau melemahkan simpangan vertikal dari gelombang masukan, sehingga tegangan yang diberikan ke pasangan plat defleksi vertikal menghasilkan medan listrik yang dapat mempengaruhi gerakan vertikal elektron secara proporsional selagi ia bergerak menuju ke layar, yang berakibat bentuk gelombang pada layar dapat diperbesar atau diperkecil. Maka dari sinilah kita dapat menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan grafik kurnya. Nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar, berapakah nilai resistor Rx? Oke, ini merupakan rangkaian jembatan Wheatstone tipe A, B, C, D. Pada titik AD, garis AD di sini terdapat 400 ohm. Kita asumsikan 400 ohm sama dengan R1. Lalu di sepanjang garis DC terdapat R2 sebesar 10 ohm, dan garis CB terdapat 100 ohm. Garis BA terdapat Rx yang dicari nilainya. Untuk persamaan jembatan Wheatstone sendiri, yaitu bisa dikali silang antara R1 dan R3 harus sama nilainya antara R2 dikali Rx. Maka didapatkan Rx nya kalau kita masukkan angkanya R1 kali R2 400 ohm kali 100 ohm R1 kali R3 400 ohm dikali 100 ohm dibagi R2 dibagi 10 ohm sama dengan 4000 ohm atau 4 kilo ohm. Selesai. Nomor 9. Tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan R pada rangkaian jembatan AC berikut. Prinsipnya sama dengan jembatan sebelumnya, hanya saja kita ganti untuk AC R digantikan dengan Z yang berarti impedansi. Maka diasumsikan di sini Z1, di sini Z2, dan di sini Z3 serta Z4. Karena pada Z1 terdapat dua buah komponen R dan L, maka kita serikan. Kita jadikan impedansi dulu. Maka Z1 sama dengan XL ditambah R. Sedangkan pada Z3 terdapat rangkaian paralel antara kapasitor dan R3. Maka kita paralelkan dulu sehingga C menjadi XC dikali R3 dibagi XC ditambah R3. Maka kita substitusikan Z1 dan Z3 pada persamaan jembatan, yaitu menjadi XL tambah R dalam kali XC dikali R3 dibagi XC tambah R3 sama dengan R2 kali R1. Maka XC kali R3 dalam kurung XL tambah R sama dengan R2 dikali R1 dalam kurung XC ditambah R3. Persamaan ini dapat ditemukan dari perkalian silang antara sini. Lalu kita uraikan lagi persamaannya. XL kali R3 kali XC ditambah R kali R3 kali XC sama dengan R2 kali R1 XC ditambah R3, sehingga kita dapatkan nilai R nya yaitu R2 kali R1 dalam kurung XC tambah R3 dikurangi XL kali R3 kali XC per XL kali R3 dikali XL. Lalu untuk XL kita temukan dengan cara R2 kali R1 dalam kurung XC tambah R3 dikurangi R kecil dikali R3 dikali XC dibagi R3 kali XC. Nah, kita tahu bahwa impedansi dari L atau XL sama dengan J omega L. Lalu kita substitusikan sehingga persamaan L untuk mencari L sama dengan R2 kali R1 kali XC tambah R3 dikurangi R kali R3 kali XC dibagi R3 XC J omega.
Oke, nomor 10. Jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. ADC berikut ini merupakan jenis ADC Successive Approximation. Dia menggunakan register SAR. Jadi dia menggunakan register SAR untuk mengolah clock. Prinsip kerja konverter tipe ini adalah membangkitkan pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan. Apabila resolusi ADC ini adalah 2 pangkat n, maka diperlukan maksimal n kali tebakan. Komparator digunakan untuk membandingkan keluaran DA dengan masukan analog V-in. Keluaran komparator digunakan untuk mengecek register pendekatan berurutan atau yang kita kenal SAR. Setelah menerima pulsa mulai konversi, SAR akan mengeluarkan bit-bit untuk diubah menjadi tegangan analog oleh suatu peubah DA. Jadi setelah mendapatkan clock, SAR ini mengeluarkan bit-bit untuk diolah ke DAC. Mula SAR akan mengaktifkan MSB yang akan menghasilkan suatu tegangan analog pada keluaran pengubah DA. Tegangan ini dibandingkan dengan V-in. Jika V1 kurang dari V-in, maka MSB dibiarkan tinggi. Bila V1 lebih dari V-in, maka MSB dibuat logika 0 atau rendah. Oke, terima kasih. Sekian dari pembahasan soal UAS tadi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.